Shalom, apa kabar Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Hari ini tentu sudah siap ya, untuk sebentar lagi kita saat teduh bersama-sama. Kita datang pada Tuhan ya. Mari kita datang seperti seorang wanita yang datang mengurapi Yesus, kaki Yesus ya, dan menyeka kakinya dengan rambutnya. Sungguh luar biasa perbuatan wanita ini. Dia begitu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Mari kita datang juga seperti wanita ini di hadapan Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Haleluya Yesus. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku, ya Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Haleluya Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia Ya Tuhan. menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus.
menanti janji-Mu sampai akhir sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia ya Tuhan Yesus menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota haleluya. kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah umur kami yang pendek di dunia ini, yang mana kapan kami Kau panggil kami tidak tahu, kapan nafas kami berhenti kami tidak tahu Tuhan. Tapi kami ingin ketika nafas kami berhenti, kami dalam hati, dalam kehidupan yang terus setia melayani-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan ketika waktunya tiba, kami boleh menyambut waktu itu dengan tersenyum bahagia. Bukan ketakutan tapi tersenyum bahagia. Karena kami boleh menyelesaikan tugas pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kami selama di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih di tengah-tengah waktu hidup kami yang pendek hari ini, masih Kau berikan kami kesempatan untuk bersaat teduh. Sungguh kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Bawa kami lebih dalam ketika kami membaca firman-Mu, sehingga kiranya kami boleh diberkati lewat ayat-ayat yang kami baca. Berbicaralah Tuhan lewat ayat-ayat yang kami baca kepada kami masing-masing secara khusus. Berikan pengajaran-Mu lewat Roh-Mu dalam setiap hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan bersama sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Oh, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebuah lagu yang sangat indah ya. Sampai akhir ku menutup mata. Biar kita benar-benar sampai akhir kita boleh mengiring Tuhan Yesus ya. Nah, kita hari ini telah sampai di 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat. Dimana kalau kita sudah sampai pada 1 Yohanes pasal 4, artinya sudah tidak lama lagi akan kita selesaikan dari seluruh kitab perjanjian baru ya. 1 Yohanes pasal yang keempat, roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah,
ia harus juga mengasihi saudaranya. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu masing-masing, saudara sekalian, sudah mendapatkan sesuatu dari apa yang kita baca hari ini. Roh Kudus telah berbicara kepada saudara masing-masing lewat ayat-ayat ini. Tetapi izinkan saya akan mengajak kita mengulang sedikit ya pada bagian ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, kalau orang berkata, aku mengasihi Allah. Mungkin saudara berkata, saya cinta Yesus. Dan ia membenci saudaranya, tapi pada saat yang sama ada kebencian dalam hati saudara terhadap seseorang. Maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini jelas sekali berkata bahwa saudara dan saya tidak boleh ada kebencian. Sama sekali tidak dibahas penyebab kebenciannya apa. Artinya kalau kamu benci karena kamu disakiti dalam hal ini, kamu berhak benci, gitu ya. Tidak dibahas sama sekali. Jelas, absolut, tidak boleh benci. Nah, terkadang dalam hidup ini saya melihat ada orang-orang yang disiksa oleh kebenciannya sendiri, oleh sakit hatinya terhadap seseorang. Walaupun mungkin kadang-kadang dia berkata, enggak, saya enggak sakit hati sama orang itu. Saya enggak benci sama orang itu. Tetapi setiap kali bicara tentang seorang itu, bicara tentang orang yang dia benci, menurut saya, tapi yang dikatakan oleh orang itu dia enggak benci, ya. Misalnya seorang bapak begitu, dia berkata, saya nggak benci si A. Tetapi ketika bicara tentang si A, bapak ini seringkali yang dibicarakan adalah kejelekan si A. Dia sangat bersemangat sekali ketika membicarakan kejelekan si A. Membicarakan ketidakberuntungan si A. Tapi dia berkata, saya nggak benci. Dia sangat bersemangat sekali ya untuk membicarakan yang jelek tentang si A ini. Bahkan mungkin dia tidak suka bertemu dengan si A. Tapi dia berkata, dia nggak benci. Nah, kadang-kadang banyak orang Kristen itu menipu dirinya sendiri ya. Menipu orang lain, menipu dirinya sendiri. Berusaha membenarkan diri. Nah, ini penyakitnya. Benci, bilang aja benci. Akui saja kalau saudara memang benci terhadap seseorang. Lawan kata dari benci adalah mengasihi. Buktinya saudara mungkin tidak bisa mendoakan untuk kebaikan orang itu dengan tulus. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Akui saja bahwa mungkin saudara sedang benci terhadap seseorang itu. Mintalah Tuhan Yesus untuk membebat hati saudara. Karena firman Tuhan tadi berkata, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dia lebih besar daripada roh kebencian yang mungkin saat ini ditanamkan oleh iblis dalam hati saudara. Akuilah, datanglah sungguh-sungguh pada Tuhan. Lepaskan segala kebencian yang ada pada diri saudara. Biarlah kasih Kristus itu yang mengalir di dalam diri kita. Bagaimana supaya kasihnya mengalir? Ya saat teduh ini. Ya, saudara bersaat teduh dekat dengan Tuhan. Dengan sendirinya kasih itu akan mengalir. Bagaikan ranting yang melekat pada pokoknya. Dan pokoknya itu mengalirkan sari-sari makanan pada ranting itu. Nah, seperti itulah keadaan kita ketika kita sedang saat teduh. Bagaikan kita itu ranting yang melekat pada pokok gitu ya. Dan pokok itu mengalirkan sari-sarinya untuk memberi kita kekuatan. Untuk ranting itu mampu berbuah. Mampu ada buah-buah roh. Ada kasih ya. Yang tadinya benci menjadi ada kasih. Ada sukacita. Ada damai sejahtera dan lain-lain. Karena itu yuk kita lebih lagi bersaat teduh. Dan lepaskan segala kebencian yang ada pada diri kita. Isilah hidup kita dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita renungkan bersama-sama. Ya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Hamba berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang mengikuti saat teduh ini, mungkin masih ada sakit hati, ada kebencian.
Baik itu diakui ataupun tidak diakui, Engkau yang tahu Tuhan. Sekalipun kami berusaha menyembunyikan di balik kata-kata, saya tidak benci, saya hanya tidak bisa melupakan dan sakit hati itu. Tapi pada saat yang sama sebenarnya memang kami sedang sakit hati. Sebetulnya kami masih benci terhadap orang itu. Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu yang mengalami seperti ini, hamba berdoa hari ini biarlah kasih Allah mengalir dalam hidup mereka lewat saat teduh ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kiranya kasih Allah menguasai dirimu, menguasai diriku, dan kita dilepaskan dari segala bentuk kebencian apapun. Hidup kita kiranya dipenuhi dengan kasih yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang saya akan ajak saudara kembali berdoa dengan penuh semangat ya. Jangan bosan-bosan. Mari kita doakan orang-orang yang belum percaya Yesus. Kita doakan untuk pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan Yesus, kami juga teringat kepada saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang menderita siksaan, penganiayaan. Karena memang firman-Mu berkata bahwa dunia akan membenci kami. Dan ada beberapa di antara saudara kami yang mengalami kebencian yang begitu besar dari dunia ini sehingga mereka disiksa, dianiaya. Tuhan, kami berdoa buat mereka dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, kuatkan iman mereka dan keluarga mereka. Kuatkan mereka dan keluarga mereka, Tuhan. Dan kalau boleh, lepaskan mereka dari segala penderitaan, siksaan dan aniaya yang mereka hadapi saat ini. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia. Tuhan, kiranya Tuhan akan menjaga, melindungi bangsa kami. Berita-berita di luar sana begitu mengerikan tentang virus yang baru, Omikron, COVID-19 dalam bentuk varian Omikron ini, Tuhan. Begitu mengerikan dan berita-berita lain begitu mengerikan. Tapi kami percaya doa-doa kami kiranya Tuhan Kau dengar dan kiranya Kau menolong bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kiranya berikan damai sejahtera, penyertaan, perlindungan atas Indonesia, berkat-Mu atas Indonesia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, tolong bangsa dan negara kami. Ampuni juga kiranya pelanggaran dosa bangsa kami, pendahulu bangsa kami, dan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia, Tuhan. Biarlah melalui pengampunan-Mu tercurah berkat-Mu atas bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kiranya pertobatan jiwa besar-besaran juga terjadi di bangsa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kami mohon, berikan kepada kami dan keluarga kami hati yang benar-benar tulus, ikhlas dalam melayani-Mu. Cukupkan juga kiranya segala apa yang kami perlukan, Tuhan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih-lebih lagi, sehingga kami hamba-hamba-Mu beserta keluarga kami boleh semakin efektif, semakin luar biasa dalam melayani-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkati juga kiranya jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada, ya Tuhan. Di berbagai tempat, kiranya Tuhan akan berikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang berlimpah-limpah sampai akhir hidup mereka. Dalam nama Yesus, Kau jaga mereka, Kau jaga umat-Mu, Tuhan, agar tidak ada satupun yang terhilang, tetapi justru mereka membawa jiwa-jiwa kepada-Mu, Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus,
Berkati juga pelayanan, pekerjaan, dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap orang yang sakit Tuhan, dimanapun berada. Bapa, saat ini kami berdoa, kiranya Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan setiap orang yang sakit ini. Engkau jamah, tolong sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, kami berdoa bersama-sama. Dalam nama Yesus, kami percaya jamahan-Mu telah terjadi bagi mereka yang sakit Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap orang yang dalam masalah. Kalau misalnya masalah-masalah itu terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, Bapa, kami mohon ampun. Kiranya Engkau tunjukkan letak salah kami. Tolong agar kami sanggup bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Kau memberikan kemenangan demi kemenangan, sukacita, damai sejahtera, dan ucapan syukur yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan dimanapun berada, sehingga terus terikat pada dosa, terikat pada kuasa kegelapan, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya persilakan setelah kita berdoa syafaat ya. Ini saya berikan kesempatan kita berdoa untuk pergumulan doa kita masing-masing. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup saat teduh kita hari ini. Haleluya. Oke, Tuhan, Kau sangat baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sekarang Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.